Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Ismahu li an u'arrifa an nafsi ilaikum. Ismi Lutfi Mubarak. Ditu min Rangkas Bitung. Wa ana talibun fi Jami'atil Islamiyatil Hukumiyati Sultanul Hasanul Banten. Bi kulliyati usulul wa adab. Bismillahirrahmanirrahim Arabiyyati wa adabiha. Baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lahjah al-Arabiyyah ataupun dalam bahasa kita dialek Arab. Nah, yang jadi pembahasan apa sih itu lahjah ataupun dialek, dan apa faktor yang menyebabkan timbulnya bermacam-macam dialek. Untuk pengertian lahjah sendiri ataupun pengertian dialek, ada beberapa pengertian, ada secara etimologi ataupun bahasa, ada secara terminologi ataupun istilah. Secara etimologi ataupun bahasa, lahjah menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan al-Arab mengartikan bahwa lahjah itu adalah gemar dengan sesuatu, menyanyikan, mengucapkan, dan membiasakannya. Itu menurut Mansur dalam kitabnya Lisan al-Arab. Pengertian lain dalam kamus Al-Munjid disebutkan bahwa lahjah itu bermakna manusia, bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya, sehingga dapat diambil dari dua pengertian di atas bahwa lahjah ataupun dialek itu dapat dipahami merupakan sebuah ragam bahasa yang mana lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan, dan lebih mudah diujarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bangsa ataupun negara dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu secara etimologi. Nah, secara terminologi ataupun secara istilah, lahjah dalam kamus Longman diartikan bahwa lahjah itu sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara yang mana memiliki variasi ataupun berbeda-beda dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata ataupun gramatikanya. Lebih terperinci maknanya itu menurut Daud bahwa lahjah ataupun dialek itu adalah pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bangsa, yang mana karena memiliki masing-masing ciri-ciri ataupun kebahasan khusus, dan tiap cara ini membentuk ciri-ciri kebahasan yang bersifat umum. Nah, itu secara secara terminologi ataupun cara istilah. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang menyebabkan munculnya berbagai macam dialek? Mungkin ada faktor yang mendasar yang mana menyebabkan munculnya dialek, yaitu karena tersebar luasnya bahasa dan dipergunakannya oleh banyak orang. Ya, inilah faktor dasar yang menyebabkan munculnya berbagai macam dialek, sehingga meskipun faktor tersebut ataupun faktor tersebarnya tersebut tidak secara langsung, namun pengaruhnya sangat luar biasa, sehingga banyak sekali bermunculan dialek-dialek. Nah, tadi selain faktor tersebut ada juga faktor yang menyebabkan timbulnya dialek, yaitu bisa dari faktor politik, sosial, geografis, kebudayaan, dan lainnya. Itulah faktor yang menyebabkan terjadinya timbulnya bermacam-macam dialek. Baik, yang selanjutnya setelah munculnya banyak dialek, maka dari berbagai macam dialek tersebut terdapat perbedaan, yang mana perbedaan tersebut bisa disebabkan karena lingkungan, ya, jauhnya tempat tinggal, kurangnya alat
perhubungan antar suku, kurangnya interaksi antara satu suku dengan suku yang lainnya, dan cacat bahwa merupakan penyebab terjadinya perbedaan dialek. Itulah penyebabnya. Yang selanjutnya juga aspek yang menyebabkan suatu dialek sering berbeda dengan dialek lainnya adalah dalam hal suara, makna, kata, dan kaidah. Sehingga adapun cara pembentukan ataupun proses perbedaan itu mulai seperti ibdal, i'rab, bina, tashih, i'lal, itmam, naqs, idgham, faq, dan taraduf. Itulah cara pembentukan proses perbedaan antara dialek. Sehingga dalam bahasa Arab, dalam Arab banyak sekali dialek-dialek. Ada dialek-dialek khusus dan ada pula dialek bahasa Arab yang dianggap buruk, dan cela. Apa diantaranya? Diantaranya kita sebutkan saja namanya, yaitu dialek Ajah. Terus ada dialek Amghamah, Sanshana, dialek Wan, dialek Tamtamah, An'ana, Kaskasha, Wahm, dialek Qot, dialek Laklanah, dan dialek Istinto. Itulah dialek yang tercela dalam bahasa Arab. Namun dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek yang lain adalah dialek Quraisy. Dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini karena didukung oleh beberapa faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa dialek Quraisy ini adalah dialek yang paling menonjol dalam bahasa Arab. Selanjutnya, dialek-dialek dalam bahasa Arab tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu dialek Hijaz Najd, dialek Syria, dialek Irak, dialek Mesir, dan dialek Maroko. Itulah diantara dialek-dialek dalam bahasa Arab. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin hanya perkenalan mengenai lahjah ataupun dialek. Mungkin selanjutnya kita bisa pelajari lebih jauh lagi mengenai dialek ataupun lahjah al-Arabiyah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.